Halo semuanya, salam diplomat. Saya Iza Sabila, saya siap bikin gebrakan. Saya akan menceritakan bisnis Gibson, yaitu sebuah bisnis yang bernama Kolam Pemancingan Restu Ibu Fishing and Coffee Spot. Adalah family business. Yang pertama namanya adalah Patek Raya, berdiri tahun 1999, milik keluarga saya, yang dimana awal mulanya dari kakek saya dan paman saya yang melihat ada peluang bisnis yang memanfaatkan lahan di belakang rumah. Dan setelah bisnisnya jalan, kolam pemancingan, yang dimana bisnis ini hanya fokus dengan kolam pemancingan saja, tanpa ada warung ataupun kafe. Tapi setelah bisnis kolam pemancingan ini, dari awal kakek dan paman saya berpindah ke buku saya karena suatu kejadian, yaitu kakek saya meninggal dan paman saya menikah. Dari bisnis diteruskan kembali oleh sepupu saya, yaitu tahun 2023 saya meneruskan bisnis ini dan saya menambahkan sebuah warung atau kafe untuk orang yang suka memancing dan suka kopi dan juga suka kuliner. Awalnya saya tertarik bisnis ini yaitu karena peluang bagi saya untuk memanfaatkan lahan kosong peninggalan kakek saya, dan saya memanfaatkan yang mana Tulung Agung itu terkenal dengan kota CT, yaitu orang-orang yang suka kopi, dan saya menggabungkan kolam pemancingan dan kopi ditambah lagi dengan kuliner. Oke, saya akan menjelaskan sedikit keunikan dan konsepnya, yaitu dari nama Restu Ibu itu bukan sekedar nama, melainkan filosofi yang kami bawa dalam setiap aspek bisnis ini. Kami percaya bahwa makanan yang terbaik adalah makanan yang dimasak dengan cinta dan disajikan dengan kasih. Visi kami adalah menjadi tempat pilihan utama bagi mereka yang mencari kedamaian, ketenangan, dan kenikmatan kuliner yang autentik. Misi kami adalah memberikan pengalaman yang menyeluruh, di mana setiap pengunjung merasa seperti pulang ke rumah, disambut dengan senyuman, dihidangkan dengan makanan yang lezat, dikelilingin oleh suasana alam yang menyenangkan. Yaitu saya akan menceritakan masalah dan solusi dalam bisnis saya. Yaitu pertama, masalahnya adalah penurunan minat pengunjung kafe dan kolam pemancingan tradisional di area lokal, mulai mengalami penurunan jumlah pengunjung. Yang kedua, kurangnya inovasi dan daya tarik baru membuat tempat-tempat ini sulit bersaing dengan objek wisata modern dan hiburan lainnya. Yang ketiga, yaitu masalahnya kurangnya diferensiasi. Banyak kafe di tempat pemancingan tidak memiliki ciri khas membedakan mereka dari kompetitor, sehingga kurang mampu menarik segmen pasar yang lebih luas dan menargetkan pasar yang lebih spesifik. Yaitu solusi dari bisnis saya adalah yaitu menciptakan pertama, inovasi teknologi dan kolam pemancingan, aplikasi pendukung pengembangan aplikasi yang memungkinkan, yaitu pelanggan memesan makanan atau minuman, mendapatkan informasi tentang jenis ikan yang tertangkap, dan berinteraksi dengan komunitas pemancing lainnya. Pengalaman interaktif. Yang ketiga adalah solusinya, yaitu pengalaman interaktif menggunakan layar digital di area kolam yang menampilkan data tangkapan harian, informasi edukatif tentang jenis ikan, serta tips memancing yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah pengembangan fasilitas dan daya tarik unik, yaitu yang dimaksud adalah renovasi kafe dengan konsep desain yang menggabungkan nuansa alam
Itu yang pertama. Nuansa alam dan kenyamanan yang modern menciptakan suasana yang menarik bagi keluarga, komunitas, dan wisatawan. Yaitu yang keempat adalah penambahan fasilitas seperti area bermain anak, gazebo, dan spot foto tematik. Maksudnya yang anak zaman sekarang yaitu menyebutnya adalah Instagramable. Instagramable. Ya, saya akan menceritakan produk bisnis saya, yaitu produk utama kami adalah sebuah kafe, yaitu menyediakan kopi, makanan, menawarkan menu makanan yang ringan hingga berat, termasuk makanan khas lokal Tulungagung yang dipadu-padankan dengan kafe. Yaitu yang ketiga adalah paket menu spesial, menghadirkan paket menu keluarga, menu sehat, serta paket acara khusus seperti ulang tahun atau arisan. Yang itu adalah kita juga mengadakan pemancingan, yaitu kolam pemancingan, fasilitas pemancingan yang dilengkapi dengan teknologi canggih, memberikan pengalaman memancing yang lebih interaktif dan menyenangkan. Yaitu yang untuk pemancingan sendiri, kita juga menyewakan alat atau menyediakan berbagai peralatan memancing yang berkualitas serta penyewaan alat bagi pengunjung. Lomba yang selanjutnya yaitu adalah mengadakan lomba pemancingan. Mengadakan pemancingan rutin dengan hadiah menarik, menciptakan event yang dapat menarik komunitas dari luar Tulungagung, yaitu pemancingan dan wisatawan. Layanan pendukung, yaitu aplikasi mobile. Yang selanjutnya adalah aplikasi mobile yang memberikan informasi lengkap tentang layanan menu bisnis saya, yaitu bisa berupa event serta fitur pemesanan online dan pembayaran digital. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan market size. Berdasarkan data populasi lokal dan daya tarik wisata regional, diperkirakan ada potensi pasar sebesar 5.000 sampai 10.000 pengunjung per bulan dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 15% per tahun. Target bisnis adalah untuk menarik pasar yang lebih besar melalui inovasi dan strategi. Pemasaran yang efektif, yaitu analisa kompetitor lokal di bidang kafe dan pemancingan, cenderung menawarkan pengalaman yang lebih tradisional tanpa inovasi teknologi. Yaitu bisnis saya sendiri, yaitu Restu Ibu Fishing and Coffee Spot, memanfaatkan celah ini dengan menawarkan pengalaman yang lebih modern dan interaktif, serta layanan yang lebih beragam. Yaitu target market kami adalah satu, keluarga yang kita menargetkan keluarga yang mencari pengalaman rekreasi yang menyenangkan dan edukatif. Yang kedua adalah komunitas lokal, menarik komunitas pemancing, yaitu ada komunitas pemancing, komunitas pencetak kopi, dan komunitas pencetak kuliner yang untuk menjadi pelanggan setia kami. Yaitu yang ketiga adalah wisatawan yang menyasar wisatawan domestik dan internasional yang mencari destinasi unik di luar area wisata konvensional. Yaitu saya akan menjelaskan marketing plan dari bisnis saya, yaitu pertama, digital marketing, yaitu pertama saya akan menyebarkan ke sebuah situs sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok. Yang Instagram zaman sekarang internetan, yaitu mempromosikan produk, event, dan konten interaktif yang menarik. Yang kedua adalah SEO, CMM, mengoptimalkan website dan konten digital, meningkatkan visibilitas di mesin pencari dan menarik lebih banyak pengunjung. Yang keempat adalah email marketing, mengirimkan newsletter secara rutin kepada pelanggan untuk menginformasikan promo event dan berita terbaru. Yang selanjutnya adalah event dan promosi, yaitu
Lomba memancing mengadakan lomba memancing dengan berbagai kategori hadiah dan hadiah yang menarik untuk menarik peserta dan berbagai kalangan. Yang selanjutnya yaitu festival kuliner, mengadakan festival kuliner yang menampilkan berbagai makanan khas Tulungagung, menarik perhatian pengunjung baru maupun pengunjung lama. Yang selanjutnya adalah acara edukasi, mengadakan workshop tentang kopi, memasak, dan teknik memancing untuk menarik segmen pasar yang lebih spesifik. Yang selanjutnya adalah kita menawarkan kemitraan, yaitu pertama komunitas lokal yang bekerja sama dengan komunitas pemancing, klub kopi, dan kelompok sosial lokal untuk memperluas jaringan dan menarik anggota lain. Yaitu kami mengadakan juga kolaborasi dengan para influencer yang bekerja sama dengan influencer lokal maupun nasional untuk mempromosikan tempat dan event melalui media sosial kami. Yaitu saya akan menjelaskan tentang investment, alokasi modal awal bagi para investor yang akan menginvestkan ke pihak kami. Yaitu saya akan menjelaskan yang pertama itu teknologi dan sistem yang modalnya itu 500 juta, dan pertama untuk aplikasi pemasaran dan reservasi. Yang selanjutnya sistem manajemen pemancingan dan sensor yaitu seharga 10 juta. Post point of sale terintegrasi dengan inventory dengan harga 15 juta. Yang selanjutnya wifi gratis untuk pelanggan yang seharga 5 juta. Infrastruktur dan fasilitas fisik yaitu seharga 110 juta. Renovasi fasilitas yaitu 50 juta. Pengadaan peralatan dan furnitur. Pengembangan kolam pemancingan dan penggandaan ikan yaitu sebesar 30 juta. Selanjutnya adalah pemasaran dan branding yang seharga 25 juta, pembuatan website dan aplikasi mobile 15 juta, kampanye pemasaran digital 10 juta, modal kerja dan operasional awal 15 juta, yaitu stok bahan baku awal yaitu 10 juta. Dan selanjutnya adalah dana darurat yang sebesar 5 juta. Kami akan menjelaskan milestone target 3 tahun ke depan kita. Yang 1 tahun pertama yaitu renovasi fasilitas, melakukan renovasi dan peningkatan fasilitas kafe dan pemancingan, termasuk pemasangan teknologi baru, meningkatkan penjualan sebesar 20% melalui strategi pemasaran yang agresif dan peningkatan kualitas layanan. Yang 2 tahun ke depan kita akan memperluas area atau membuka cabang baru atau memperluas area kafe dan pemancingan yang ada untuk menampung lebih banyak pengunjung. Meningkatkan penjualan sebesar 30% dengan ekspansi geografis dan diverifikasi produk. 3 tahun ke depan, tahun ketiga yaitu stabilitas probabilitas, yang mencapai stabilitas probabilitas dengan menjaga margin keuntungan yang sehat dan meningkatkan efisiensi operasional, yaitu ekspansi pasar, mencapai jangkauan pasar yang lebih luas melalui pemasaran digital dan kerjasama yang strategis. Yang dimaksud stabilitas probabilitas tahun ketiga yaitu fokus pada menjaga stabilitas, maksudnya fokus untuk tahun ketiga ini untuk menstabilkan, mengoptimalkan operasional dan efisiensi biaya, perluasan jangkau pasar, strategi memperluas jangkauan pasar baik melalui saluran distribusi baru, pemasaran yang lebih agresif atau inovasi produk. Yaitu kita juga tidak hanya membuat bisnis itu cuma buat itu, tapi kita juga ada dampaknya, yaitu pertama dampak sosial, yaitu memperdayakan ekonomi lokal
memberikan kesempatan kerja kepada penduduk setempat, terutama kaum muda dan ibu rumah tangga, serta melibatkan mereka dalam berbagai aspek operasional bisnis ini. Yaitu yang selanjutnya adalah komunitas edukatif, menciptakan program edukasi untuk anak-anak dan remaja seperti workshop tentang lingkungan, keterampilan memasak, dan pemahaman tentang pentingnya edukasi. Yang selanjutnya adalah dampak lingkungan, yaitu pengelolaan sumber daya, mengimplementasikan praktik pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, termasuk daur ulang dan pengurangan penggunaan plastik. Yang selanjutnya adalah konservasi air, menggunakan teknologi pengelolaan air yang efisien untuk kolam pemancingan, dan operasi kafe. Yang selanjutnya adalah kita juga mengadakan penghijauan, mendukung program penghijauan lokal dengan menanam pohon di sekitar area kafe dan pemancingan untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Sekian vlog pitch dari Restu Ibu Fishing Coffee Spot, hadir sebagai solusi bagi kebutuhan rekreasi kuliner masyarakat modern dengan sentuhan teknologi dan inovasi. Dengan proposal ini, kami berharap dapat memperoleh dukungan mewujudkan visi bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif masyarakat dan lingkungan. Selamat jumpa. Terima kasih. Salam diplomat.